Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Bagi pendidik serta peserta didik diharuskan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan guru sekolah dasar, akan memaparkan tentang media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran ini dikemas dengan menarik, dengan bentuk game serta kuis yang akan meningkatkan minat belajar siswa, kreativitas siswa, serta memudahkan siswa untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang mata pelajaran PKN dalam materi Pancasila, lambang-lambangnya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagi SD fase B. Guru dapat memancing bagaimana perilaku baik yang ada di dalam rumah maupun sekolah dalam penerapannya dari sila-sila Pancasila. Nah, setelah berdiskusi, guru dapat masuk ke dalam game, yaitu di game virtual ini, dengan mencocokkan yang mana perilaku yang baik, perilaku yang dapat mencerminkan sila-sila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Yang pertama itu ada sila ketuhanan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah, lalu beribadah dengan baik, serta menghormati agama-agama lain. Nah, selanjutnya di sila kedua ada sila kemanusiaan, yaitu menengok teman yang sakit, serta membantu teman yang sedang kesusahan, dan juga bergotong royong seperti membersihkan lingkungan. Nah, di sila ketiga yaitu sila musyawarah. Di sini ada dan di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia terdapat menghargai suku dan juga budaya serta lainnya. Di sila keempat ada musyawarah dengan menunjukkan sifat bermusyawarah musyawarah bagi siswa. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu dengan cara gemar menabung dan juga tidak boros. Begitu. Selanjutnya, game selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Saya akan menjelaskan how to teach dengan memanfaatkan sumber belajar media digital, yaitu menggunakan aplikasi di Play Store yang bernama Sumpah Pancasila. Permainan ini petualangan dengan kuis. Aplikasi Sumpah Pancasila ini permainan petualangan platform 2D yang dimana di dalam permainan ini terdapat kuis yang harus diselesaikan dengan batasan waktu dan juga nyawa. Apabila salah menjawab 3 kali, pemain akan mengulang dari awal. Perangkat yang digunakan bisa menggunakan laptop ataupun smartphone. Manfaat penggunaan aplikasi Sumpah Pancasila ini, siswa dapat pembelajaran yang menyenangkan. Game ini juga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Visualisasi yang menarik membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Dan juga permainan kuis membantu menguatkan pemahaman siswa terhadap materi. Adanya unsur kompetisi di dalam permainan ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode pembelajaran ini juga digunakan di tengah pembelajaran sebagai evaluasi. Setelah ini ada how to play yang akan dilanjutkan oleh Teh Delia. Baik teman-teman, kita akan bermain game sambil belajar. Di sini ada aplikasi Sumpah Pancasila yang bisa kalian install di Play Store. Kita pencet mainkan ya. Nah, habis itu kita pencet mulai. Di sini tuh petunjuknya itu temukan kelima objek Pancasila di atas. Nah, di atas masing-masing kuis akan diberi waktu 150 detik. Nah, kalau misalnya satu pertanyaan kalian benar, akan ditambah 50 detik. Oke, kita mulai. Di situ ada simbol bintang sila pertama. Nah, ini ada sejarahnya. Kalian bisa baca dulu aja sejarahnya ya. Nah, langsung ada pertanyaannya. Apa tadi kalian lihat gak? Nah, yang dibahas itu tema dasar negara. Apakah benar? Wow, benar.
Selanjutnya kita masuk ke lantai atas untuk mencari simbol berikutnya. Nah, itu sila keempat, yaitu kepala banteng simbolnya. Lambangnya maksudnya. Nah, ini sejarahnya. Kalian bisa baca dulu ya. Jawabannya, Pancasila diputuskan sebagai satu-satunya ideologi yang berlaku di Indonesia. Apakah benar? Wow, benar lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke lambang sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, ini ada sejarah sila kelima, yaitu padi dan kapas. Jawabannya dari Sultan Hamid II. Oke, kita pencet. Wow, berhasil. Sudah berhasil, kita geser ke bawah untuk menyelesaikan permainan atau kuisnya. Tekan selesai ya. Sudah kembali ke menu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan how to teach tentang penggunaan website yang bernama EducaPlay. Nah, EducaPlay ini bisa kalian akses di Google dengan gratis, asal kalian harus login dulu ya dengan email. Nah, dalam EducaPlay ini sudah terdapat banyak games ya. Di sini kita mengambil materi Pancasila fase A untuk pembelajaran di kelas ya. Nah, kita menggunakan games loncat kodok, teman-teman, di mana untuk mengajak anak memahami dan serta mengetahui lambang-lambang Pancasila dan mengetahui juga filosofi dari lambang tersebut. Nah, gaya belajar yang akan digunakan dalam EducaPlay ini adalah kinestetik ya teman-teman. Jadi anak-anak akan bergerak saat bermain game, maju ke depan gitu ya teman-teman. Terus metode pembelajarannya itu menggunakan teacher center. Jadi guru sebagai pusat utamanya yang akan membimbing dan juga mengarahkan pada saat permainan game tersebut. Nah, manfaat sumber belajar dari EducaPlay ini adalah karena berbasis ICT ya teman-teman, maka menggunakan sarana dan prasarananya itu proyektor, cukup satu proyektor aja yang disediakan oleh guru atau sekolah. Jadi anak-anak tidak harus membawa smartphone dan juga laptop masing-masing. Dan ini juga berguna untuk penilaian anak sebagai evaluasi, bisa sebagai evaluasi di awal, di tengah pembelajaran, ataupun saat akhir pembelajaran. Tapi ini kita gunakan pada awal pembelajaran karena untuk memantik anak mengetahui lambang-lambang Pancasila. Itulah how to teach penggunaan EducaPlay ini dan tujuannya ya teman-teman. Kita lanjut ke how to play, akan dilanjutkan oleh Teh Syarifah. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke website permainan pembelajaran. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan website penilaian Pancasila tema 2 kelas 3. Jadi untuk permainan yang pertama ini kita masuk dulu ke website EducaPlay, lalu kita mencari Froggy Jam sesuai permainan Froggy Jam sesuai sama materi yang telah kita bahas. Oke, lanjut, kita akan memulai klik start. Nah, jadi untuk permainannya ini pertama-tama kalian harus membaca dulu pertanyaan yang sudah diberikan dan nanti anak-anak harus menentukan mana jawaban yang benar. Nah, jika jawaban yang benar, maka nanti kataknya ini tidak kejebur ke dalam air. Kita coba ya. Untuk pertanyaan pertama itu, jika mendapat bantuan, maka kita harus mengucapkan jawabannya adalah terima kasih. Kita klik ya, apakah jawaban ini benar? Yeay, jawaban ini benar. Maka kita mendapatkan skor. Nah, kalau misalkan jawabannya salah, nanti gimana ya? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Lala selalu ceria. Setiap hari dia selalu gembira. Lala adalah anak yang penurut. Ya, jawaban ini salah. Berarti tadi sudah dilihat ya di layar bahwa kalau salah pasti kataknya kejebur ke dalam air. Coba yuk kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Menyiapkan makanan untuk keluarga adalah kewajiban seorang ibu. Nah, jawabannya benar kan? Maka kita akan mendapat skor lagi. Lihat di pojok kanan atas, skor kita sekarang sudah 10.000. Nah, untuk pertanyaan yang lain sampai selesai, maka anak-anak juga harus menjawab pertanyaan dengan benar
Dan kalau misalkan jawaban kita benar, maka kita akan mendapatkan skor yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Selamat mencoba ya.